Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, jangan melupakan hukumku. Ayat inti kita terdapat di dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat selalu mengingat akan hukum-Mu, sehingga kami pun dapat menuruti dan selalu mengikuti akan perintah yang Kau sampaikan. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tidak ada orang yang dapat menyatakan hukum Allah dengan tepat tanpa Injil, atau Injil tanpa hukum. Hukum itu adalah Injil yang dikandung, dan Injil itu adalah hukum yang telah dipaparkan. Hukum adalah akar, Injil adalah bunga yang semerbak dan buah yang dihasilkannya. Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 93. Kepada kebanyakan orang yang dirundung malang yang mendapat kesembuhan, Kristus berkata, "Jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Demikianlah ia mengajarkan bahwa penyakit merupakan akibat pelanggaran hukum Allah, baik hukum alam maupun hukum rohani. Kesengsaraan yang besar di dunia tidak akan ada sekiranya manusia hidup sesuai dengan rencana Khalik. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 480. Oleh pelanggaran kepada perintah Allah, Adam dan Hawa telah kehilangan Firdaus dan dosa telah menyebabkan seluruh bumi terkutuk. Tetapi jika umat Allah mengikuti pengajarannya, negeri mereka akan dipulihkan menjadi subur dan elok. Allah sendiri memberikan kepada mereka petunjuk-petunjuk untuk mengerjakan tanah, dan mereka harus bekerja sama dengan Dia dalam pemulihannya. Demikianlah seluruh negeri di bawah pengendalian Allah akan menjadi suatu pelajaran yang praktis dari hal kebenaran rohani. Sebagaimana penurutan kepada undang-undang alamnya, bumi harus mengeluarkan hasilnya. Demikianlah pula, dalam penurutan kepada undang-undang akhlaknya, hati manusia harus memantulkan sifat-sifat tabiatnya. Bahkan orang kafir akan mengenal keunggulan orang yang melayani dan menyembah Allah yang hidup. Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 220. Hanya oleh menerima kebajikan dan karunia Kristus, kita dapat memelihara hukum. Percaya atas pendamaian untuk dosa menyanggupkan manusia yang telah jatuh mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti Ia mengasihi dirinya sendiri. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan, supaya kita jangan melupakan hukum Tuhan. Kita harus memahami bahwa pada saat kita memelihara dan menuruti perintah Tuhan, maka berkat yang akan dihasilkan melalui penurutan itu akan sangat nyata. Dan pada saat kita pahami bahwa Injil harus ada dengan hukum. Injil dan hukum adalah dua hal yang saling berkesinambungan. Pada saat Tuhan mengatakan perintahnya kepada Adam dan Hawa tentang larangan untuk memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya. Adam dan Hawa, mereka melanggar perintah itu. Yang terjadi adalah kutuk. Tapi pada saat menuruti perintah
yang Tuhan berikan, maka kita akan mendapatkan berkat. Oleh sebab itu, marilah pada pagi hari ini kita dapat pahami dan mengikuti bahwa kita harus mengingat dan melakukan hukum Tuhan. Karena melalui penurutan hukum itu, kita akan mendapatkan berkat yang mulia dari Sang Pembuat hukum, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami bersyukur oleh karena firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami dapat selalu mengingat dan mematuhi hukum. Berkati kami supaya kami dapat melakukan dan selalu dapat meteraikan hukum-Mu di kepala kami masing-masing, sehingga kami dapat selalu mematuhinya. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.